Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, welcome back. Selamat datang kembali dalam seri video Inner Game, sebuah tema besar yang mengupas tentang ruang dalam diri. Bagaimana kita menata pikiran, mengolah perasaan, mengasah kolbu untuk bisa terus jadi manusia yang lebih baik, semakin bertumbuh, bahagia, produktif, sejahtera lahir batin insya Allah. Pada video kali ini, kawan-kawan, saya ingin membahas ada beberapa prinsip, hal-hal penting dan sangat mendasar yang perlu kita pahami, dan ini perlu kita jadikan fokus dalam menjalani hidup. Saat kita fokus pada beberapa hal ini, efeknya akan berdampak positif pada aspek lain di hidup kita. Apa saja itu? Yang pertama, fokus ke dalam bukan keluar. Fokus mengubah diri bukan mengubah orang lain. Sebagaimana sebuah kalimat yang sering saya kutip, the only way out is in. Jadi satu-satunya jalan keluar atas masalah hidup kita, mungkin ruwetnya finansial kita, masalah rumah tangga, masalah sakit fisik, bahkan kesumpekan hidup dalam banyak hal, atau apapun itu, kata guru saya, satu-satunya jalan keluar adalah kita perlu masuk dulu ke dalam. Jadi jalan ke dalam itu lebih dulu sebelum jalan keluar. Kebanyakan dari kita sibuk mencari jalan keluar atas masalah hidup. Padahal langkah awal yang perlu kita fokuskan adalah cari dulu jalan ke dalam. Karena seringkali solusi itu dimulai dari dalam diri. Saya rasa ini sudah sering juga saya sampaikan di beberapa kesempatan. Kalau kita mungkin apa masalah kita? Kita merasa stres dengan kondisi anak, kondisi pasangan, sudah kondisi sekitar. Jangan fokus pada orang lain, pada di luar diri Anda, tapi fokus dulu ke dalam diri. Ubah dulu diri sendiri sebelum kita berkeinginan untuk mengubah orang lain. Kalau kita merasa hidup kita penuh dengan keruwetan, stop dulu menyalahkan orang lain. Jangan dulu menyalahkan lingkungan, tapi yuk lihat dulu ke dalam diri. Jangan-jangan kita nih sumber masalahnya. Karena saat kita fokus bekerja untuk membereskan diri, kita akan lihat Bapak Ibu, nanti dampak perubahan itu juga bisa kita rasakan pada apa-apa yang di luar diri kita. Inilah yang saya sebut dengan inner game. Semua dimulai dari sini, dari apa-apa yang ada di dalam. Apa itu? Pikiran, perasaan, cara kita melihat sesuatu. Kalau kata Wayne Dyer, if you change the way you look at things, the things you look at change. Jadi kalau kita mengubah cara kita dalam memandang apapun di luar diri kita, yang kita ubah cara pandangnya dulu nih, nanti apa-apa yang ada di luar juga akan ikut berubah. Ini ampuh sekali teman-teman. Bahkan kata Nabi, ibda binafsik, mulailah dari diri. The more you focus on you, the greater your impact on others. Semakin kita fokus memperbaiki diri, maka semakin besar dampak baik kita pada orang lain insya Allah, bahkan pada seluruh lini kehidupan kita. Misalnya, ketika kita fokus menjadi model yang baik, contoh model buat anak kita, buat pasangan kita, nanti model kebaikan itu, contoh baik itu akan berdampak pada mereka semua. Kalau ada yang bilang, gimana ya coach, saya ini sudah berusaha menasihati anak saya sudah berusaha menempatkan dia di sekolah yang terbaik, di pesantren yang terbaik di kota kami, tapi kok sepertinya masih belum terlihat baik. Pertanyaan besar yang perlu kita jawab adalah, apakah kita sudah sungguh-sungguh menjadi contoh yang baik buat mereka? Jadi kita perlu sadar teman-teman, bahwa perhatian utama dan pertama kita adalah memulai segala kebaikan dari diri sendiri. Menjadi model, inilah jantung dari ilmu parenting. Jadi kalau kita ingin membangun keluarga yang indah, keluarga yang kuat, keluarga yang bahagia, ingin punya anak yang soleh, pasangan yang soleh, soleha, kita perlu memulai dari diri. Ibarat pohon, ini akarnya. Kalau kita ingin menumbuhkan pohon yang bisa bertahan ya sampai 100 tahun, maka yang perlu kita kuatkan akarnya dulu kan. Nah dalam konteks ini akarnya itu apa? Kita menjalankan peran sebagai model atau modeling, memberikan contoh yang baik. Kenapa ini berulang kali saya tegaskan kawan-kawan? Karena banyak orang tua yang keliru. Datang ke seorang ahli, Pak, tolong Pak, Coach, tolong Coach, ini anak saya diperbaiki. Loh kenapa Bu? Anak saya itu begini, begitu, begini, begitu. Apapun judulnya, you name it. Kecanduan games, berantem sama temennya, adik kakak gak akur. Prinsip awalnya, sebelum kita mengupas anak, kita bahas dulu tentang diri nih. Karena
darah kita itu mengalir di dia. Kalau kita ingin punya anak yang baik, anak yang bahagia, anak yang hebat, anak yang tangguh, anak yang sabar, kita perlu mulai dari diri sendiri dulu. Kalau kata seorang pakar parenting, dia bilang, if you want your children to be happy, you go first. Jika Anda ingin anak-anak Anda bahagia, maka Anda dulu harus jadi orang yang bahagia. Kenapa ini penting untuk ditegaskan, teman-teman sekalian? Karena banyak orang tua yang kepingin anak-anaknya bahagia, anak-anaknya saleh, saleha, tapi dia sendiri nggak bahagia. Dia sendiri nggak berusaha untuk menempa dirinya, untuk jadi orang yang baik. Kalau kata pepatah Arab, faqidu syai' la yu'ti. Kita tuh nggak bisa ngasih sesuatu yang kita sendiri nggak memilikinya. Orang tua itu perlu bahagia dulu sebelum membahagiakan anak. Teman-teman, ini penting untuk ditegaskan. Karena banyak orang tua yang salah paham. Banyak orang tua yang merasa, ya udahlah, yang penting anak saya bahagia. Kalau perlu saya akan korbankan. Saya nggak apa-apa nggak bahagia, asal anak saya bahagia. Itu sesat pikir yang keliru ya. Dan masalahnya itu kecenderungan natural orang tua. Tapi itu salah besar. Kita akan susah sekali membahagiakan anak kalau kitanya sendiri juga nggak bahagia. Kita akan susah sekali menanamkan nilai-nilai positif kepada anak kalau kitanya sendiri dipenuhi dengan negativity. Analoginya kayak begini teman-teman sekalian. Kalau kita naik pesawat, sebelum take off itu pasti kru pesawat, pramugari, memberikan safety demo, betul ya? Ada satu info, para penumpang sekalian, jika ada keadaan darurat dan selang oksigen itu turun, maka siapa yang perlu memakainya terlebih dahulu? Diri sendiri dulu kan, sebelum menyelamatkan atau menolong yang lain. Terutama bagi orang tua yang bawa anak, sebelum menyelamatkan anak, pakai dulu buat diri sendiri. Kenapa itu perlu terus diingatkan? Karena orang tua itu punya kecenderungan ingin mendahulukan anak, padahal itu fatal. Saat kita mendahulukan keselamatan anak, gitu ya, dan kalau terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, itu dua-duanya bisa nggak selamat. Tapi kalau kita dulu pastikan mengenakan masker oksigen itu, baru kita bisa bantu orang lain, kita selamat, anak jadi selamat. Jadi kita tuh nggak bisa punya filosofi hidup, nggak apa-apalah saya begini, yang penting anak saya begitu. Nggak bisa. Semua dimulai dari diri. Ibda bin nafsik. Jadi saya nggak tahu apapun masalah Anda ya dalam konteks parenting, mungkin masalah anak Anda yang tadi kecanduan games, mungkin akses pornografi dan beberapa hal yang lain, sudah nggak perlu khawatir dulu dengan masalah anak Anda. Yang perlu kita khawatirkan pertama kali adalah diri Anda, diri kita nih. Itulah kenapa teman-teman sekalian, guru saya berpesan, sebetulnya kita nggak perlu terlalu khawatir dengan kenakalan remaja. Tapi kalaupun ada yang perlu kita khawatirkan adalah kenakalan orang tua. Karena kalau orang tua yang nakal itu potensi rusaknya luar biasa besar. Orang tua itu kalau nakal, seandainya dia pejabat, itu bisa merusak satu negara. Kalau dia koruptor, bisa merusak satu negara, bisa merusak generasi. Jadi mari kita mulai segala kesalehan itu dari diri. Saat kita fokus menjadi model yang baik, contoh buat anak misalnya tadi ya, maka semuanya akan ikut baik, insya Allah biidznillah. Kalau ada yang bilang begini, tapi saya udah sering nasihatin anak, nggak pernah didengar. Boleh jadi bukan nasihatnya yang kurang, tapi contoh baiknya yang kurang. Itulah kenapa guru saya mengatakan kalau ada 3 hal yang paling penting jika kita ingin punya anak yang baik dalam konteks ini ya, maka 3 itu adalah first is example, second is example, third is example. Berikan contoh yang baik. Jadi kalau ada satu rahasia untuk punya anak yang baik, rahasia itu adalah diri kita sendiri nih. Terlebih dahulu sebagai orang tua mesti sungguh-sungguh untuk jadi orang yang baik. Orang tua yang sudah cukup banyak memberikan contoh, maka seringkali dia nggak perlu banyak lagi menasihati. Jadi kalau sampai kita merasa, kok nasihat kita nih nggak didengar, nggak diikutin, bisa jadi karena contohnya yang kurang. Jangan takut anak-anak kita tidak mendengarkan kita, tapi takutlah dia selalu mengamati kelakuan dan perilaku kita. Karena kalau apa yang kita contohkan berbeda dengan apa yang kita ceramahkan, dia akan cenderung mengikuti apa yang kita lakukan. Fokus ke dalam diri dulu, fokus mengubah diri dulu, sebelum mengubah orang lain. The more you focus on you, the greater your impact on others. Itu fokus pertama teman-teman. Dan ini bukan hanya berlaku di rumah, tapi juga di kantor, di organisasi, dalam keseharian kita. Mari kita mulai dengan diri sendiri. Bahkan di antara tanda kematangan spiritual seseorang itu, ketika tidak lagi sibuk mengubah orang lain, namun fokus mengubah diri sendiri. Jadi orang yang matang secara spiritual itu teman-teman, dia paham bahwa perhatian pertama dan utamanya adalah diri sendiri dulu. Oh, saya ini masih lemah,
saya ini masih banyak kurang, saya ini masih butuh perbaikan. Nah, ini menunjukkan orang itu sadar dan matang secara spiritual. Karena ada orang yang sebaliknya, sibuk selalu nembak keluar, menghakimi orang. Orang itu ilmunya kurang, orang itu emang belum sadar-sadar, orang itu masih duniawi terus pikirannya, orang itu masih ambisius, terus saja menyoroti orang lain. Nah, ini sebetulnya tanda itu belum matang secara spiritual. Berapa banyak di antara kita yang terlalu sibuk nembak orang lain? Ini perlu kita jadikan bahan renungan, teman-teman. Kita fokus pada diri dulu. Wah, aku ini sudah bertanggung jawab atau belum? Aku ini sudah sadar diri atau belum? Aku ini sudah sabar atau belum? Apakah aku siap menerima proses atau tidak? Dan lain sebagainya. Orang yang lebih sibuk fokus pada dirinya itu menunjukkan kematangan spiritualnya. Lalu apakah menasihati orang di sekitar kita itu tidak penting? Penting dong. Tapi kita perlu paham, tugas pertama dan utama kita itu adalah membereskan diri. Jangan sampai kita sibuk punya keinginan mengubah orang lain, tapi kita lupa berproses terus untuk memperbaiki dan mengubah diri. Teman-teman, itu fokus yang pertama. Yang kedua sekarang, fokuslah pada apa-apa yang ada dalam kendali kita dan apa yang bisa kita ubah. Things you can change, change them fully. Things you cannot change, accept them fully. Anything is insanity. Ini kalimat yang dalam banget. Apa-apa yang memang bisa kita ubah, ubahlah dengan sepenuh hati. Tapi apa-apa yang tidak bisa kita ubah, terimalah dengan ridha, terimalah dengan sepenuh hati. Kalau kita melakukan selain dua hal tadi, maka siap-siap kita akan stres luar biasa. Anything is insanity. Saya rasa ini sering saya sampaikan ya di beberapa kesempatan, di kelas-kelas saya, di buku-buku yang saya tulis, betapa pentingnya kita untuk bijak dan memetakan dikotomi kendali. Kalau memang itu bisa kita ubah, ya ubah. Makanya ada orang salah kaprah bilang gini, teman-teman. Ada sebuah kalimat ya, kalau kamu mencintaiku, mestinya kamu menerima aku apa adanya. Pernah nggak dengar? Sebentar, nanti dulu. Itu betul, tapi itu resep buat orang yang sedang mencintai. Kalau kita punya istri, kok sepertinya banyak kekurangan, kita punya suami, ya kita terima. Tapi itu tidak untuk menjadi alasan kita meminta orang lain menerima kita apa adanya. Karena kita harus lihat dulu nih, apa adanya itu sesuatu yang bisa diubah atau tidak. Mohon maaf, misalkan apa? Berat badan. Nah, berat badan itu nggak harus diterima apa adanya. Kenapa? Karena itu sesuatu yang bisa kita ubah. Kecuali bahwa, oh saya terlahir sebagai orang Jawa, sebagai orang Sunda, saya bukan orang bule, saya lahir dari orang tua saya bukan anaknya Bill Gates misalnya. Itu nggak bisa kita ubah. Nah, itu terima apa adanya dalam hal itu. Warna kulit saya seperti ini, saya mungkin nggak secantik atau nggak seganteng artis. Itu perlu diterima apa adanya. Kenapa? Karena itu memang sesuatu yang nggak bisa kita ubah. Tapi kalau misalkan, oh saya ini overweight, lalu saya minta pasangan saya terima aku apa adanya, itu kurang tepat. Kenapa? Karena persoalan itu bisa kita ubah. Saya bisa ubah, Anda bisa ubah. Bahkan sifat dan karakter yang cenderung negatif pun bisa kita upayakan untuk diubah. Kalau kita sebagai yang mencintai, nah gunakan prinsip itu. Cintailah tanpa syarat. Membuat orang merasa dicintai tanpa syarat. Tapi kalau kita yang sedang dicintai, jangan menuntut orang untuk mencintai kita apa adanya. Kalau itu masih bisa kita ubah, ya ubah. Kenapa? Termasuk things you can change. Change them fully. Anda lihat ini, Bapak Ibu. Ini bisa diubah nggak? Sesuatu itu bisa diubah apa enggak? Kalau bisa, ubah dengan sepenuh hati. Sebaliknya, kalau itu memang tidak bisa kita ubah, terimalah dengan ridha sepenuh hati. Misalnya apa? Masa lalu, trauma yang pernah kita alami, kesalahan-kesalahan yang sudah terjadi. Itu sudah berlalu tuh, gak bisa kita ubah. Kita ambil pelajarannya, tapi gak perlu kita ratapi. Terima dengan ridha, semua ini ada hikmahnya, dan semua pasti baik pada akhirnya. Things you cannot change, accept them fully. But things you can change, change them fully. Yang bisa diubah, ubah. Ini kalau kita bolak-balik, kita bisa stres, teman-teman. Sudah tahu itu masa lalu, tapi dipikirin terus, diseselin terus, akhirnya diungkit terus. Kita berusaha mengubah apa-apa yang sudah gak bisa diubah. Sementara apa yang bisa kita ubah, malah kita biarkan dan kita gak apa-ngapain. Nah ini masalah. Kalau kita tidak memahami ini, kita bisa terjebak pada kegilaan ya. Anything is insanity. Makanya kalau dalam doa ketenangan jiwa itu ya, doa serenity prayer, ya Allah, ya Tuhan, ya Rabb, berikanlah kepadaku keberanian untuk mengubah sesuatu yang memang bisa aku ubah,
dan berikan saya kedamaian untuk menerima apapun yang gak bisa saya ubah, serta kebijaksanaan untuk membedakan keduanya. Nah, itu fokus yang kedua. Sekarang fokus yang ketiga. Apa itu? Fokus di sini kini, bukan nanti-nanti, bukan. Ada sebuah kalimat, every moment is a once in a lifetime moment. So, how will you live this moment? Apa artinya? Setiap saat dalam hidup kita itu terjadi hanya satu kali seumur hidup. Setiap jam itu, teman-teman sekalian, ya, umur yang kita lewatin itu terjadi satu kali tuh seumur hidup, dan itu nggak akan terulang. Jam 9 pagi hari ini, ya sudah, itu nggak akan terulang. Tanggal ini jam 9 itu cuma satu kali, sudah lewat, nggak bisa balik lagi. Jadi setiap momen itu terjadi sekali seumur hidup. So, how will you live this moment? Karena itu bagaimana Anda akan menghidupi momen ini. Jangan nunggu apapun, teman-teman. Yang bikin tersiksa tuh kalau kita suka nunggu ini, nunggu itu, sibuk dengan apa-apa yang belum terjadi, atau menyesali apa-apa yang sudah terjadi. Akhirnya kita nggak mindful menjalani hidup. Lagi jalan, nunggu pulang. Ketika sudah di rumah, menunggu kapan lagi ya liburan. Ketika liburan, nunggunya kapan pulang. Begitu pula sebaliknya. Kan kita sering kayak begitu ya. Nih kita mau berangkat umroh nih, sebelum umroh nunggu-nunggu. Kapan waktunya berangkat umroh? Begitu umroh, kepikiran anak-anak yang ada di rumah. Kapan pulangnya? Akhirnya kita nggak pernah khusyuk. Kita nggak pernah menikmati setiap momen dalam hidup. Coba kita renungkan ini, teman-teman sekalian. Setiap momen dalam hidup kita itu adalah momen sekali seumur hidup. Jadi jangan disia-siakan. Bagaimana kita menghidupi setiap momen itu dengan sebaik mungkin. Kita jadikan semua diniatkan sebagai ibadah dan kita nikmati. Istilahnya mindful awareness, mindfulness. Dan ini sejalan dengan kalimat dari sahabat Nabi Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Kata beliau, kalau kamu di sore hari, jangan nunggu pagi. Kalau kamu di pagi hari, jangan nunggu sore. Ambillah kesempatan di saat kamu masih sehat sebelum kamu sakit. Dan ambil kesempatan di saat kamu masih hidup sebelum kamu mati. Ini kalimat dari Ibnu Umar yang merupakan tafsir dari ungkapan Nabi SAW. Bahwa suatu hari Rasul bersabda, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirus sabil. Kata Nabi, jadilah engkau di dunia ini seperti orang asing, seperti orang yang sedang dalam perjalanan atau sedang menyeberang jalan. Betapa teman-teman kalimat Nabi ini singkat tapi dalam, filosofis, disampaikan kepada seorang pemuda, Ibnu Umar pada saat itu. Dan seorang Ibnu Umar memahami kalimat Nabi ini dengan luar biasa. Bahwa kita hidup di dunia ini tidak selamanya. Kita hanya mampir sebagai orang asing. Dan kita bukan penghuni tempat ini. Kita hanya tinggal sebentar, kemudian pergi. Waktu kita di tempat ini hanya sebentar. Kalau dibandingkan waktu perjalanan kita menuju tujuan yang sesungguhnya. Atau analoginya tadi kata Nabi sebagai penyeberang jalan atau sedang menyeberang jalan. Namanya nyeberang itu jangan berhenti di tengah jalan. Berbahaya. Jangan nyaman di tengah jalan, apalagi tidur di tengah jalan. Begitulah perumpamaan dunia. Hanya selebar jalan yang kita seberangi. Hanya sesaat kita tinggali. Karena kita ini orang asing, bukan penghuni asli. Dan kalimat Nabi ini ditafsirkan dengan sangat luar biasa oleh sahabat Abdullah bin Umar. Ini kalimat filosofis dan nilai hidup dari Rasulullah ditafsirkan menjadi sebuah sikap dan aksi. Pegang kuat-kuat kalimat ini. Apa itu? Tadi, kalau kamu di sore hari, jangan nunggu pagi. Kalau kamu di pagi hari, jangan nunggu sore. Ambil kesempatan dalam ibadah, dalam kebaikan. Di saat kamu sehat sebelum kamu sakit, di saat kamu hidup sebelum kamu mati. Apa maknanya? Kita hanya punya waktu sekarang, now, bukan nanti. Jadi kalau ada niat kebaikan, apapun kebaikan yang bisa kita lakukan, jangan tunda, walaupun hanya satu hari. Do it now. Jangan tunda. Fokus kini, sini, bukan nanti-nanti. Dan terakhir fokus yang keempat, teman-teman, fokuslah pada hal-hal yang kecil. Kita mulai dari yang kecil. Ingat, ada sebuah nasihat, small keys open big doors. Seringkali yang membuka pintu besar itu apa? Kunci yang kecil, betul nggak? Kunci kecil itu yang akan membuka pintu besar. Coba Anda renungkan ini, Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Ada banyak sekali hal-hal besar dalam hidup. Itu seringkali dipicu oleh hal yang kecil, betul ya? Misalnya Anda tiap bangun tidur, lalu Anda bersyukur. Anda awali dengan Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Makasih ya Allah, dikasih kesempatan lagi menebus dosa, masih bisa beribadah, masih bisa sujud. Nah, itu kayaknya hal kecil ya, tapi itu berpengaruh pada banyak hal. Hal kecil syukur itu berdampak mengundang kebaikan-kebaikan besar dalam hidup. Nanti ketika mau tidur disyukuri lagi, Alhamdulillah ya Allah masih diberikan kesempatan hari ini, sekarang waktunya istirahat.
Ya, bismika Allahumma ahya wa amut. Ini teman-teman kayaknya hal kecil, tapi itu akan membuka pintu besar. Apa itu? Qalbu yang penuh syukur akan membuat hidup kita, rezeki kita jauh lebih luas, lebih bahagia, lebih banyak. Sebaliknya, ada juga kunci kecil lain yang membuka pintu besar penderitaan. Hidupnya penuh dengan komplain, lihat apapun curiga, ngeluh, berkeluh kesah. Lihat orang suuzon, jangan-jangan dia begini, jangan-jangan dia begitu. Segala sesuatu yang dilihat selalu fokus pada yang jelek-jeleknya. Hobinya itu julid, hobinya tuh nyinyir terus. Nanti ketika kerja yang dicari juga kekurangan-kekurangannya. Kerja di sini bosnya nggak enak, ini nggak enak, semua serba nggak enak. Dia toksik, semua disebut toksik, padahal dirinya sumber toksik. Nah itu kan hal kecil teman-teman ya, keluhan, umpatan, small things. Apa itu? Dia punya respon otomatis yang memang selalu negatif. Coba teman-teman perhatikan hidupnya. Biasanya orang yang seperti ini itu penuh dengan masalah, ruwet ya. Karena bahkan lama-lama suuzon sama Allah. Dia nggak ridho dengan takdir yang Allah tetapkan. Ini persoalan habit of mind, kebiasaan berpikir, kebiasaan fokus pada yang jelek-jelek. Fokusnya itu yang dicari kurangnya apa, ini kurangnya apa, begitu terus. Kalau fokus pada yang jelek-jelek, pada yang kurang-kurang, akhirnya itu yang terjadi. Namanya self-fulfilling prophecy. Apalagi dalam hadis qudsi, ana inda dhanni abdi bi, kata Allah, aku sebagaimana prasangka hambaku. Kalau ada orang yang hobinya nyari yang jelek-jelek, nyari yang kurang-kurang, begitulah kira-kira gambaran hidupnya. Jadi poin saya teman-teman sekalian, hati-hati dengan small case, small things. Hati-hati karena kunci kecil itu bisa membuka pintu yang besar. Lalu kunci kecil apa yang kita pakai? Apakah membuka pintu besar kebahagiaan atau pintu besar penderitaan? Bahkan termasuk membuka pintu surga atau pintu neraka itu seringkali dimulai dengan hal-hal yang kecil. Dan hati-hati, yang sering kali bikin kita jatuh itu kan bukan batu besar, tapi kerikil kecil. Kalau batu besar kelihatan, gede bisa kita hindari. Tapi kalau kerikil kecil tuh nggak kelihatan, bikin kita tersandung, tertusuk, tergelincir, jatuh. Jadi jangan meremehkan hal-hal yang kecil. Karena semua berawal dari hal yang kecil. Kalau kita bisa menghargai hal-hal yang kecil, nanti mudah-mudahan Allah karuniakan kita hal yang besar, ditambah-tambah nikmatnya. Bahkan kalau kata seorang pakar pernikahan namanya John Gottman, teman-teman, dia bilang kalau kita ingin punya pernikahan yang bagus, yang bahagia, itu kuncinya ada pada small things, often. Small things, often. Melakukan hal-hal yang kecil tapi sering. Apa nih hal-hal kecil yang bikin pasangan kita seneng tapi sering? Bukain pintu, memuji dia, mencium dia, merangkul dia, ngasih hadiah mungkin. Kalau dia ngomong, dengerin sepenuh hati. Kita hormati, kita hargai. Dia masak, kita bantuin. Suami lagi kerja, Anda pijitin. Itu kayaknya hal-hal kecil ya. Small things, often. Hal kecil, tapi sering. Itu bisa menguatkan pernikahan. Begitu pula sebaliknya. Yang merusak sebuah hubungan, seringkali juga adalah small things, often. Hal-hal kecil yang sering dilakukan. Bahkan teman-teman biasanya kayak perselingkuhan gitu ya, atau yang sejenisnya, itu hanya puncaknya saja. Puncak dari hal kecil yang memang sudah sering ditumpuk, yang sering dilakukan. Yang akhirnya membuat pasangan kita mungkin nggak merasa dicintai. Dan perselingkuhan itu puncaknya. Tapi sebelum itu terjadi, ada banyak sekali hal kecil yang diabaikan. Diajak ngomong, kita cenderung nggak nanggepin. Apalagi, gitu aja pakai dia ceritain. Akhirnya dia merasa nggak didengar. Nanti dia ada ngeluh lagi, kita sebagai pasangannya kita abaikan. Kita punya janji, kita tunda-tunda atau nggak ditepati. Dia mendekat, kita malah menjauh. Lalu kita sebagai pasangan, sadar nggak sadar suka jelek-jelekin dia di depan teman-teman. Mungkin awalnya kecewanya kecil, tapi kecewa kecil itu sering akhirnya membatu. Jadi stonewalling, jadi kayak dinding gitu, hatinya jadi gersang. Pada saat seperti itu, ada orang lain yang ngasih perhatian lebih bablas, naudzubillah. So hati-hati dengan small things often, hal-hal kecil sering. Karena yang bisa membuat hubungan itu bahagia atau rusak, itu seringkali hal yang kecil. Yang bikin perkawinan itu kayak surga, sakinah mawaddah rahmah, itu seringkali hal yang kecil. Yang dilakukan konsisten. Begitu pula yang membuat perkawinan seperti perkawinan neraka, itu juga hal yang kecil. Bahkan kata Nabi, di antara amal yang dicintai Allah itu hal yang kecil, dawam. Ya. Yang dawam meskipun kecil, meskipun sedikit. Jadi konsistensi terhadap kebaikan-kebaikan yang kecil itu perlu menjadi fokus hidup kita. Mudah-mudahan teman-teman 4 fokus ini ada manfaatnya dan menginspirasi, menggugah diri, mencerahkan dengan izin Allah,
kita akan bahas beberapa tema yang lain masih seputar inner game di video selanjutnya. Barakallahu fikum.